Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Sampai berapa kali harus mengampuni?" Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21 dan 22. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepadamu bahwa firman Tuhan Yesus yang satu ini, setiap kali aku membaca dan merenungkannya, aku merasa ditantang untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sesungguhnya. Mengapa? Sebab dalam firman ini terkandung salah satu identitas kekristenan kita, bahwa menjadi seorang Kristen itu harus melaksanakan firman Tuhan Yesus ini, mengampuni bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Para penafsir Injil mengartikan firman ini dengan rumusan ini. Kita harus mengampuni semua orang yang mau bertobat kapanpun dan dimanapun. Tidak ada alasan pembenar yang membuat kita tidak mengampuni orang yang mau bertobat dan mau menjadi orang baik dan menjadi manusia baru. Pernahkah kita mengetahui pernyataan ini? Gereja tidak setuju dengan hukuman mati. Seberapa besarnya dosa seseorang, hak atas hidup seseorang itu hanyalah hak Allah. Sekalipun Musa mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, namun firman ini membatasi nafsu balas dendam dalam diri manusia. Allah berfirman, "Pembalasan adalah hakku." Ulangan bab 32 ayat 35. Hanya Allah yang bisa menghukum. Saudara-saudari terkasih, saya menemukan ajaran lama
yang diperbarui oleh Yesus dan diajarkan kembali kepada Petrus dan anggota gereja perdana bahwa tidak seorang pun memiliki privilese untuk menghukum dan memvonis seseorang. Kita diingatkan untuk memiliki karakter Allah Bapa yang selalu mengampuni. Hal itu juga ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Allah tidak menghendaki salah satu dari anak-anak ini hilang. Gembala yang baik mencari seekor domba yang hilang, dan setelah menemukannya, ia bahagia. Karena domba yang terhilang itu sudah ditemukan. Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Penginjil Lukas dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 mencoba menggambarkan kebaikan hati Allah Bapa yang menerima anak yang hilang tanpa syarat, sebab dia sudah bergerak menuju Allah dan ia mau menjadi anak yang baik dengan menyadari kesalahannya serta mau bertobat. Ia telah hilang dan ditemukan, sudah mati tapi hidup kembali. Saudara-saudari terkasih, judul renungan hari ini sengaja saya buat dalam bentuk pertanyaan, sampai berapa kali harus mengampuni? Sejak awal saya ingin kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Karena dalam fakta nyata di kehidupan kita sehari-hari, memaafkan dan mengampuni itu bukan perkara yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Betul? Jangankan mengampuni 7 kali, sekali saja terasa sukar. Itulah fakta dan apa yang hidup di hati Petrus dan para pengikut Yesus pada waktu itu. Mereka dikejar-kejar dan dianiaya, tapi mereka harus sabar dan mengampuni. Sekali dikerjain, oke. 2 kali? 3 kali? Ya kebangetan. Suasana kebatinan para pengikut Yesus pada masa awal-awal berkembangnya gereja menghadapi tantangan yang tidak mudah. Petrus tampil sebagai sosok pengajar iman yang meminta penjelasan kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus yang pengikut Yahudi yang taat tentu saja mengerti akan hukum balas dendam yang diajarkan Musa. Ia juga tahu kalau bisa mengampuni sampai 7 kali, itu adalah sudah mencapai puncaknya. Namun, lewat pertanyaan Petrus ini, Tuhan Yesus memberikan pendidikan iman atau katekese yang benar. Mengampuni itu bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Karena mereka harus mencontoh Yesus. Yesus mengajarkan kepada mereka untuk memiliki watak rahim Bapaknya yang mengasihi semua orang. Bahkan dia sendiri sudah memberikan contoh konkret di atas kayu salib dengan doa pengampunan
bagi mereka yang menyalibkannya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas bab 23 ayat 34. Saudara-saudari terkasih, saya mau mengulang sekali lagi bahwa firman Yesus kepada Petrus dan jemaat perdana ini adalah proklamasi tentang identitas seorang pengikut Yesus. Kita disebut Kristen karena harus hidup seperti Kristus. Seorang Kristen harus memiliki karakter Kristus yang mengampuni bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perintah Yesus sangat jelas. Kita harus selalu siap menghadirkan belas kasih Allah Bapanya untuk siapa saja yang mau bertobat dan kembali kepada Bapaknya, seperti perumpamaan anak yang hilang. Mungkin kita tidak akan menemukan sosok Bapak yang baik hati dalam kehidupan nyata. Anak sulung pun memprotesnya. Namun, Yesus menegaskan, kita harus bergembira dan bahagia karena dirham, domba, dan anak yang hilang sudah ditemukan. Mengampuni harus menjadi panji kebanggaan seorang Kristiani, sebab kita diajarkan dalam doa, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah itu doa kita setiap hari? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memiliki karakter Allah Bapa yang selalu siap mengampuni? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan Yesus memperkenalkannya kepada kami dan menghendaki kami untuk memiliki hati-Mu yang baik dan berbelas kasih. Bantulah kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.